Oke Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di sini. Kita kembali di seri khotbah Bartimeus. Kita berada di penghujung khotbah kita di seri yang keempat. Kali ini kita akan membahas yang terakhir. Sebenarnya ada banyak, tapi ya waktu yang terbatas dan kita hanya membahas poin besarnya. Kita akan tiba di seri yang terakhir di mana Bartimeus mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Saya akan bacakan Markus 10 ayatnya yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita review ya dari yang pertama. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, yang pertama itu adalah singkirkan penghalang, dimana ketika Bartimeus mulai berteriak, Tuhan, Tuhan. Kemudian ada yang menghalangi dan ngomong, diam kamu. Tetapi dia tetap getol mencari Tuhan, tidak mendengarkan perkataan orang lain. Kemudian yang kedua, dia melepaskan jubahnya, dia menanggalkan jubahnya. Kemudian yang ketiga adalah ia berjalan penuh iman walaupun buta. Dia berjalan menuju kepada Yesus, tidak melihat apa-apa, tapi dia percaya dia bisa sampai kepada Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas, saya bacakan lagi ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini poin yang terakhir daripada cerita Bartimeus kita pada saat ini. Poin yang terakhir adalah dia bilang, Rabuni, guru, atau pendeta gitu kali ya. Hamba Tuhan, tolong supaya saya dapat melihat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan supaya saya dapat melihat. Ternyata dalam bahasa aslinya itu berarti bahwa guru, aku mau minta cara pandangmu. Nah ini menarik banget Bapak Ibu. Dia nggak hanya minta kesembuhan, dia nggak hanya minta supaya dia melihat, tapi dia minta supaya cara pandangnya Tuhan, sebagaimana Yesus memandang, dia juga punya itu. Dia bilang, Tuhan, tolong cara pandangnya Tuhan pindahin ke saya minta itu. Saya mau cara pandang Tuhan. Nah, kenapa kita harus memakai cara pandang Tuhan dalam kehidupan ini? Kenapa kita harus memakai cara pandang Tuhan dalam mengalami permasalahan? Nah, kita tahu ya, saya sekarang ada di tempat dataran tinggi. Maaf, saya lupa namanya apa ini, Ngablak atau apa ya. Pokoknya kita di sini ya sekarang ya. Ini tuh tinggi banget. Jadi cara pandang Tuhan tuh, Tuhan kan ada di atas nih. Cara pandang Tuhan adalah cara memandang dari atas Bapak Ibu. Ini kita nih dari atas nih, kita bisa lihat nih, jauh banget, indah banget pemandangan. Nanti di awal video mungkin akan ditunjukin betapa indahnya pemandangan di sini. Kita bisa lihat di bawah sana. Tuh Bapak Ibu pernah mungkin ke kota gede yang macet gitu? Macet nih ya. Kenapa kita minta cara pandang Tuhan? Nih misalnya macet nih. Kalau kita lihat dari gedung tinggi, macetnya kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi jalan keluar kelihatan nggak? Kelihatan juga. Kita tahu nih, oh ini macet gara-gara apa? Kita tahu nih, ini mobilnya nggak gerak gara-gara apa? Kenapa ada perkumpulan mobil yang banyak nggak bisa gerak? Kita tahu. Dan di mana kita tahu harus kita lewat? Ketika ada macet, di mana kita lewat? Biar kita nggak kena macet. Atau kalaupun macet, kita tahu jalan keluarnya. Itu cara pandang Tuhan. Sepertinya terhenti di situ, tapi kita punya jalan keluar daripada Tuhan. Kemudian cara pandang Tuhan tuh dari atas Bapak Ibu. Kalau di Bekasi sana ya, ada Bantar Gebang namanya. Itu tuh TPA, tempat pembuangan sampah yang gede banget, itu gede banget, bau jijik. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu dari atas, Bapak Ibu bisa cari di YouTube Bantar Gebang. Kalau dari atas dilihat pakai drone, itu indah. Maksudnya tempat yang bau sekalipun, yang busuk sekalipun, kalau dilihat dari atas itu bagus. Tempat sampah sekalipun kalau lihat dari atas itu bagus. Apa saja yang lihat dari atas itu bagus. Larva Bapak Ibu tahu ya, itu yang di Gunung Merapi tuh, itu kan kalau kita ke situ kan kebakar nih. Tapi coba lihat dari YouTube. Itu kalau diambil dari gambarnya dari drone dari atas, itu indah banget. Larva loh. Bahkan sesuatu yang paling mematikan sekalipun, kalau kita lihat dari cara pandangnya Tuhan, itu bakal terlihat indah. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama bahwa masalah bisa saja terjadi, persoalan bisa saja terjadi, tetapi ketika kita pakai cara pandangnya Tuhan, firman Tuhan bilang segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kayaknya nggak enak, kayaknya nggak bagus, tapi kalau kita pakai cara pandangnya Tuhan, semuanya pasti indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi kami menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mau cara pandang Tuhan
agar kami miliki. Kadang-kala kami melihat ini, kadang-kala kami melihat itu dengan cara pandang kami mulai salah Tuhan. Ketika datang permasalahan kami mulai mengeluh, ketika datang permasalahan kami mulai bersungut-sungut, nggak bersyukur lagi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami memiliki cara pandang Tuhan, kami tahu apa yang haruslah kami lakukan ketika kami mengalami permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga gembala, Engkau memberkati keluarga jemaat, semua staf gembala, pengerja, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di jauh, di dekat sekalipun, yang masih membutuhkan nafkah untuk mereka hidupi keluarganya masing-masing, Tuhan juga yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kepada mereka. Terpuji namamu Tuhan. Jemaat-jemaat yang berkekurangan, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati. Jemaat yang sakit, janda-janda, fakir miskin, Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terpuji namamu Bapa dalam sorga. Ini menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.